Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari pemuda peduli masjid Kota Manado beserta jajarannya sampai ke Masjid Firdaus itu menemukan dua pemuda kita di sini. Alhamdulillah bisa disantuni. Kedua pemuda kita itu memang satu memang memiliki satu sedikit cacat fisik, satu memang perantau yang sampai saat ini masih dalam tanda kutip tergantung-gantung lah kehidupan beliau. Tapi alhamdulillah mereka semua ini rata-rata ada di masjid terus. Sholat lima waktu gampang mereka dicari di masjid, dan sebagian ada ajan, lakukan kegiatan-kegiatan remaja juga aktif di sini. Jadi seperti mereka yang perlu kita bantu, kita dorong agar pemuda-pemuda masjid ini bisa diberdayakan, dan insya Allah kalau mereka keluar akan kembali lagi menyantuni, menjadi kuat dan bisa menyantuni masjid dan jamaah-jamaah yang memiliki kebutuhan, sehingga kegiatan ini bisa bergulir, tidak berhenti kepada satu orang. Saya kira model-model seperti inilah perlu digiatkan, dan kami salut kepada pemuda peduli masjid yang sudah melakukan kegiatan seperti ini. Insyaallah barakallah, dan insya bisa dicontoh oleh pemuda yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pejuang surga. Kami sedang berada di kawasan Masjid Al-Hidayah Al-Firdaus. Jadi kami sedang berada di rumah sang motivator atau sang inspirator kita pada sore hari ini. Mereka berdua masih muda, namun semangat mereka juga masih membara. Mereka adalah seorang muazin dan seorang aktivis remaja, ya Mas? Seorang aktivis remaja yang sudah saya kemarin dengan Pak Imam, ternyata mereka adalah orang-orang yang giat. Inilah kami pemuda peduli Masjid Manado bersama Sedekah Jumat dalam kegiatan potret ukhuwah. Namanya siapa? Herman. Iya. Pertama kita kesini nggak tahu mau kemana. Ini saja di masjid, terus bilang kita mau kemana ini kerja. Iya, tujuan sini mau kerja. Kerja apa? Kerja apa saja yang penting yang kerja. Itu kesini ada dua kirim orang tua. Pertama di sini kerja cuci dulu, Iya. baru yang ngajak ke sini siapa? Isi dari tempat tinggal kita mau nggak tahu mau Usir, terus ke sini. Iya. Sampai jadi muazin di sini bagaimana ceritanya? Iya Mas.
Nah, sering terus kayak sholat ke masjid, yang azan di sini. oh, jadi autodidak gitu. Kesadaran diri untuk langsung azan tanpa disuruh-suruh begitu. Ya, ada satu orang, Pengurus masjid. iya pengurus masjid, cuma kurang tahu di nama. Oh, kurang tahu namanya tapi disuruh buat jadi muazin sini, ditawarin jadi muazin di sini. Iya, sering aja, sering membersihkan masjid. Oh, jadi marbut juga. Di sini dibayar mas, di masjid Di masjid. dibayar Kita oleh cuma hanya membantu. hanya membantu. Terus kalau makan Kan makan di kontrakan itu pun kalau itu pun kalau ada, kalau tidak ada ya puasa. Mas Herman di sini muazinnya sholat 5 waktu. 5 waktu jadi muazin. Oh. Terus kenapa ingin menjadi muazin Mas Herman? Iyalah kalau walaupun hidupnya seperti ini jadi Bahagia Mas ya iya, menjadi muazin. Jadi walaupun tidak putus asa. oh, jadi ada asa di balik Mas jadi muazin gitu. Ada harapan gitu. Walaupun belum dapat kerja tapi semangat untuk berdoa. Semangat berdoa ya. Semangat buat ibadah ya. Minta kepada Allah. Apa yang sering diminta Mas? Istri mungkin. Panjangkan umur, banyakkan rezeki. Pernah terpikir untuk berhenti menjadi muazin? Atau inginnya sampai kapan menjadi muazin, Iya. ngurus masjid? Jadi marbut seumur hidup. Pernah terpikir untuk berhenti, Mas Herman? Berhenti saja, udah capek atau cari pekerjaan lain, cari lebih pekerjaan menjanjikan. pernah terpikir begitu, Mas Herman? Tidak. Tidak. Oh, jadi alhamdulillah sudah Semasa nyaman. kalau masih kuat ya membantu. Jadi memang ingin mengabdi ya. Iya. Oh, jadi. Masih kuat. Ya, membantu aja. Enggak mau menyerah jadi. Nah itu kan rumahnya Allah jadi Oh, jadi Mas Herman ingin membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan tempat untuk Mas Herman tinggal. Artinya kan Mas kemari belum punya apa-apa juga begitu. memberikan rezeki. Masya Allah. Tapi ada saja rezeki ya, Mas, Iya, yang didapatkan ya. Kalau jamaah-jamaah sering ngasih, ada? tidak. Tidak ya? Iya, soalnya kita hanya membantu. Oh, jadi Mas tidak menginginkan balasan, Iya. ikhlas saja. Hanya ikhlas saja. Memang Kalau yang Allah memberikan rezeki ya. Artinya Mas lebih senang hadiah apapun itu asalkan dari Allah begitu. Masya Allah. Mas Vicky ya. Mas Vicky kerjanya apa, Mas? Kerjanya sebelum dari tahun 2014 saya kerja di warung sama saudara. Warung. Ya, Sejak tahun berapa itu Mas kerja di warung? tahun 2014 Sekarang? sampai sekarang, cuma karena ada kita Ramadan jadi di pending. Di blending ya. Selain itu aktivitasnya apa, Mas? Dulunya saya guru mengaji. Guru mengaji Ya, di di sini di sini. masjid ini. Iya. Oh, Dari TPA. tahun 2013 sampai tahun 2017. TPA ya. Ya, TPA. TPA. Udah lama berarti. Udah berapa tahun tinggal di sini, Mas? Di sini saya lahir di sini. Lahir memang di Iya, sini. lahir memang di Oh, sini. jadi Cuma keluarga kan asli Gorontalo. Merantau kemari jadi saya lahir di sini. tinggal di sini sejak lahir berarti. Awalnya di depan masjid karena ada yang kegusuran. gitu Iklan nih, pantai kan dibuat Mega Mas itu ya. Terus pindah ke sini. Tinggal di bagian sini. Tinggal di bagian sini. Ya, ini rumah sendiri atau kontrak? Enggak. Yang di mana? Yang ini rumah. Enggak, ini kos-kosan. Ini kos-kosan. Sekamar berapa orang Mas? Ya. Sekamar berapa orang? Kamar ada 5 orang.
Iya. Kalau boleh tahu Mas, itu yang 5 orang itu Mas sama Saya, orang tua saya, ibu. ya ibu saya, baru kemenakan 3 Kemenakan itu laki-laki semua atau laki-laki semua. laki-laki semua. Terus di masjid sebagai apa tadi Mas? Kalau saya di masjid kemarin itu tahun kemarin jadi ketua remaja masjid. Ketua remaja ya. Ya, baru juga ditunjuk sebagai anggota Badan Takmirul juga. Oh sekarang jadi anggota Ya, badan. karena sudah pergantian remaja, saya sudah diganti. Karena saya sudah fokus di Badan Takmirul. Di remaja saya hanya bantu-bantu saja. Sempat juga jadi muazin di masjid karena waktu kecil sering ikut lomba-lomba azan, MTQ, alhamdulillah orang dapat juara sehingga orang kampung itu percaya jadi muazin dulu. Ya. Masya Allah. Apa yang ini Mas menjadi motivasi Mas Vicky kenapa ingin mengurus masjid? Nah, ini Karena menarik. jadi pengurus masjid itu alhamdulillah juga senang karena di sisi lain kita bekerja walaupun tidak dapat upah tapi alhamdulillah kita dapat pahala juga kan. Jadi alhamdulillah jadi ada motivasi juga jadi marbot masjid, ada senang-senangnya gitu karena pokoknya dia bikin nikmatan, ketenangan juga alhamdulillah dapat. Masya Allah ya. Jadi luangkan waktu biar cuma 20 atau 30 menit itu ya bersihkan masjid, sapu, pel atau apa. Alhamdulillah itu bisa menambah kita bekal kita di akhiratnya. Aktif sholat 5 waktu Mas ya di masjid? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Imam ya kemarin Iya Pak Imam. yang merekomendasi sebenarnya untuk bertemu dengan Vicky. Enggak, alurnya gini. Kan saya tanya ke teman saya, ayahnya mantan imam, Pak Husen. Mas kenal ya? Dia guru saya dulu. Oh gurunya, oh iya, Pak Husen. Terus anaknya kan pernah sekelas dengan saya, 3. Azizah, Wan Azizah. Nah, terus dia rekomendasi Mas. Terus katanya dia sudah tinggal di sini. Ya, akhirnya saya tanya ke Pak Imam yang baru. Gitu. Terrekomendasi lama Mas itu. Lalu Pak Imam juga rekomendasi Mas ini. Katanya enggak cuman Mas sendiri, ada juga yang rajin gitu. Ya apalagi yang membuat kita tersentuh itu dari segi fisik ya nggak kekurangan ya Mas. Iya. Apa yang memotivasi sebenarnya kami ini yang fisik masih sehat ini belum tentu bisa istiqomah ya menjaga menjalankan sholat 5 waktu di dari masjid. Adapun Mas juga bantu-bantu bersih di Ini masjid. luar biasa sebenarnya. Apa yang memotivasi sebenarnya? Semuanya sih tergantung dari orang niat masing-masing. Kalau niat kita ingin membantu tanpa harus melihat dari sisi lain, ya insya Allah ada kemudahan. Karena fisik itu tidak jadi halangan satu orang untuk bekerja. Ada juga yang lebih buruk lagi dari saya. Ada yang tidak bisa berjalan, tapi mereka itu memiliki semangat hidup yang luar biasa. Banyak juga teman-teman saya yang sama seperti saya, pernah sharing sama-sama dengan mereka bilang, ngapain harus iri dah. Gitu. Mending jadi diri sendiri saja. Apa yang kita harus lakukan menurut kita itu baik ya kita lakukan. Jadi selama mengurus masjid karena saya pikir itu kebaikan, kenapa harus minder? Jadi terus berbuat baiklah, walaupun kebaikan itu belum dibalas di dunia, tapi insya Allah akan dibalas di akhirat. Tapi sering nggak Mas dibully atau Ya sering. Orang yang membuli seseorang yang memiliki kekurangan, berarti dia sama halnya menghina ciptaan Allah kan. Ya. Jadi ya otomatis kalau mau dipikir ya bikin apa mau balas orang yang membuli empat orang kan. Ya bagus, doakan saja ya.
Karena doa orang yang teraniaya itu kan selalu dijawab oleh Allah kan. Maaf, cacatnya sejak lahir mas? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Menanggapi bagaimana? Ya dengan diam. Diam saja. Diam saja. Karena membalas dengan kemarahan, aku juga enggak dari manfaat kan. Bagus diam saja. Karena sudah jadi apa? Kebiasaan. Oh, dibilang. Dari kecil sampai sekarang ya masih ada. Yang menjadi motivasi mas ini apa? Sehingga sampai detik ini masih istiqomah ya? Ya. Istiqomah Masjid. Dengan masjid. Apa yang menjadi motivasinya? Mana ya? Pernah terpikir untuk capek berhenti saja ya? Ya. Masjid ngapain juga kita nggak dibayar atau apalah? Nah sih enggak capek juga sih karena urus masjid itu tidak sama dengan urus hotel atau mega atau apa atau mall. Karena di sisi lain masjid itu kan rumah Allah. Baru di rumah Allah itu tempat paling nyaman lah, paling tenang lah. Jadi di sambil kita bekerja pasti ada ketenangan, ada kedamaian. Kalau di tempat-tempat lain kerja hati terasa risau, gelisah. Karena di tempat itu tidak ada kenyamanan. Tapi kan kalau tempat ibadah kayak masjid itu alhamdulillah ada ketenangan. Karena saya juga sampai tidur di masjid, tidak pulang rumah. Sering itu? Ya, sering tikaf di masjid. Respon orang tuanya Mas Vicky gimana Mas? Alhamdulillah mendukung. Masjid. Oh alhamdulillah. Orang tua juga mendukung. Ketimbang saya harus bergaul dengan orang-orang yang mabuk apa segala macam. Enggak. Di kompleks ini banyak ya? Banyak. Mabuk ya? Ada enggak dorongan dari orang tuanya Mas Vicky untuk misalnya, Dek kamu harus mengurus masjid begini walaupun kita susah begini. Ada enggak dorongan-dorongan artinya dari orang tua begitu? Ada. Kalau boleh tahu Mas, kita boleh sharing ke Ya. teman-teman pemirsa, Mas dorongan dari orang tuanya Mas itu gimana sehingga Mas semangat gitu dong. Jadi dorongannya Ibu ya? adalah jangan menilai satu perilaku itu dengan nilai yang besar. Karena ketika kita ingin mencari nilai yang besar, otomatis susah akan mendapat. Kalau kita ingin mencari nilai-nilai yang kecil, maka berbuatlah sederhana mungkin. Salah satunya membersihkan masjid atau menjadi marbot masjid itu suatu hal yang sederhana sebenarnya. Ya, karena pekerjaannya juga tidak terlalu berat, tidak terlalu memberatkan seseorang. Ya, jadi teruslah berbuat baik walaupun kebaikan itu hanya kecil. Karena dari kecil insya Allah akan menjadi besar. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika ada keinginan atau ada apa segala macam, maka berbuatlah dari masjid. Kami berterima kasih untuk Mas Hendrik dan Mas Hendra. Herman. Herman. Sorry. Herman. Mas Vicky atas waktunya. Herman ya? Ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Ini Ya. bukan kali perdana. Iya, kita akan berjumpa. Jadi kami ini dari Pemuda Peduli Masjid. Jadi kalau belum pernah dengar itu bisa nanti dicari di. Itu Mas Herman kalau apa-apa boleh kontek-kontekan Iya, kalau nanti kita mau minta kontaknya nomornya Mas Herman ya? Mas Herman dengan Mas Vicky. Mas Kalau Mas Vicky, Vicky kan kalau- udah ada kemarin. kalau ada apa-apa nanti bisa kita silaturahmi lagi ya. Dan semoga selalu istiqomah. Ya. Amin. Selalu istiqomah dan Allah memberikan kesehatan untuk tetap mengurus masjid. Dan insya Allah ya di surga nanti ya Allah memberikan surga tertinggi ya atas jasa-jasanya selama ini menjaga dan mengurus masjid. Insya Allah ya surga Firdaus. Seperti nama masjidnya ya. Iya, Masjid yang diurus. Masjid Firdaus, insya Allah mendapatkan surga Firdaus. Amin. Ya. Kami tidak bawa banyak, ini hanya ada sembako. Ya. Titipan dari sedekah Jumat juga. Ya, kami bersama Ibu-ibu ada sedekah komunitas Jumat. sedekah Jumat juga Iya. di
ada mukena buat ibu. Ya ini juga ada kopi ya buat Mas Herman, sama Mas Vicky, Sama adiknya yang satu. sama adiknya yang satu tadi. Yang gede yang satu kan? Ini buat ibu, yang ini buat di apa ini namanya? Ciput. 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 Sama kita mau ngasih sedikit, ya semoga bermanfaat lah dari kami, insyaallah ya. Ini ada dari sedekah Ya, Jumat. ini ya jangan dilihat jumlahnya lah, insyaallah bisa bermanfaat buat Mas Herman dengan Mas Mas Vicky ya. Ya insyaallah Ya, itu nanti disimpan aja Mas. Ditaruh lagi atau disisip di kantong nggak masalah. boleh Mas ya, insyaallah bisa bermanfaat. Iya. Iya Mas. Nah, Ya. intinya nanti terang kontek-kontekan. Ya, Gitu. intinya nanti kita hubungi lagi. Apalagi Mas Herman, Saya sangat siapa tahu PPM mau buat usaha gitu toh, Mas Herman Iya. bisa Barangkali bisa kerjasama dengan kita. Kan Allah rencana memberikan kita umur. semangat ya. Ya terus terang saya ini ini hanya dengan seorang Mas perantau. Herman dengan Mas Vicky bisa ngurus masjid. Ya, kita ini sibuk ngurus dunia. Nah, ini hanya Oke, sobat pejuang surga, itulah kegiatan kami. Semoga teman-teman mendapatkan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.